Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Paramita, NPM 1911100286. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan Lampung dan saya semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran yang terdapat pada filsafat pendidikan. Aliran yang pertama yaitu aliran idealisme. Idealisme diambil dari bahasa Latin yaitu idea, yang berarti pikiran, ide, atau gagasan. Aliran idealisme adalah aliran dalam filsafat yang mengedepankan akal pikiran manusia. Terwujud atau tidaknya sesuatu itu tergantung oleh pemikiran manusia itu sendiri. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran tertinggi adalah ide. Dan ide itu adalah perwujudan dari kenyataan atau kebenaran yang ada. Kemudian, kelebihan dan kelemahan idealisme. Kelebihannya adalah meningkatkan daya pemikiran dari segi menghasilkan ide yang benar dan boleh dipakai. Kemudian, kelemahannya, anggapan terhadap sesuatu nilai atau kebenaran yang kekal sepanjang masa. Aliran yang kedua yaitu aliran realisme. Kata realisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata realis yang memiliki arti nyata, ada atau benar. Jadi yang dimaksud dengan istilah realisme adalah sesuatu yang menggambarkan tentang peristiwa atau kejadian yang dialami individu secara nyata atau benar-benar terjadi. Aliran realisme menyatakan bahwa realitas ialah gabungan dari hal fisik dan hal rohani yang tidak dapat dipisahkan. Kelebihan dan kelemahan aliran realisme. Kelebihannya itu, program pendidikan terfokus sehingga peserta didik dapat menyesuaikan diri dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dalam hidup masyarakat. Kemudian yang kedua, peranan peserta didik adalah penguasa pengetahuan yang handal, sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan iptek. Kemudian yang ketiga, tata cara belajarnya disiplin. Yang keempat, kurikulum berisi unsur-unsur pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan belajar. Kemudian, metode mengajar bersifat logis, bertahap, dan berurutan. Kelemahan dari aliran realisme itu yaitu yang pertama, pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama. Kemudian yang kedua, tidak ada penjelasan mengenai objek khayalan atau halusinasi. Semua persepsi tergantung konteks visualnya. Selanjutnya yaitu aliran yang ketiga. Aliran yang ketiga yaitu aliran perennialisme. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno atau abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan pada zaman sekarang. Sikap ini bukanlah karena hal rindu akan masa lampau, tetapi telah berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut berguna bagi abad sekarang. Jadi, sikap untuk kembali kepada masa lampau itu merupakan konsep dari perennialisme di mana pendidikan yang ada sekarang ini perlu kembali ke masa lampau dengan berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan itu berguna bagi abad sekarang. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari aliran perennialisme. Kelebihannya yang pertama, aliran ini mengangkat nilai-nilai dan juga budaya-budaya yang kokoh pada masa lampau sehingga dapat diterapkan di masa zaman sekarang ini. Kemudian yang kedua, kurikulumnya itu mengutamakan intelektual seperti sains dan juga seni. Kalau untuk kelemahannya itu dia lebih mementingkan intelektual tetapi tidak mementingkan kegiatan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, aliran perennialisme ini tidak mengakui perubahan-perubahan yang ada. Bagi mereka, perubahan-perubahan itu hanya menimbulkan kekacauan atau menimbulkan ketidakpastian bagi dunia. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran eksistensialisme. Eksistensialisme ini berasal dari kata eksistensi, dari kata dasar eksis, yang berarti eks itu keluar dan sister itu berdiri.
Jadi, eksistensi adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Eksistensi adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan cara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Seorang eksistensialis ini sadar bahwa kebenaran itu bersifat relatif dan karenanya masing-masing individu bebas menemukan sesuatu yang menurutnya benar. Implikasi pendidikan pada filsafat eksistensialisme ini terdapat pada tujuan pendidikan, yaitu mendorong individu mengembangkan potensi untuk pemenuhan diri. Eksistensi dalam pendidikannya yaitu pengetahuan. Menurut teori pengetahuan eksistensialisme ini, pengetahuan manusia tergantung pada pemahamannya tentang realitas. Kemudian yang kedua, nilai. Pemahamannya terhadap nilai itu menekankan kebebasan dalam tindakan. Kebebasan bukan tujuan atau suatu cita-cita dalam dirinya sendiri, melainkan suatu potensi untuk suatu tindakan. Selanjutnya, pendidikan. Pusat pembicaraan eksistensialisme ini adalah keberadaan manusia, sedangkan pendidikan itu hanya dilakukan oleh manusia. Dan selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Dan yang kemudian, kurikulum. Kaum eksistensialisme ini menilai kurikulum berdasarkan pada apakah hal itu berkontribusi atau tidak. Dan yang selanjutnya yaitu proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajarnya, pengetahuan itu ditawarkan kepada siswa. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme ini diambil dari istilah bahasa Yunani yaitu pragma, yang artinya perbuatan atau tindakan. Pragmatisme ini berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Namun, filsafat ini akhirnya menjadi lebih terkenal sebagai metode dalam mengambil keputusan, melakukan tindakan tertentu atau yang menyangkut kebijaksanaan tertentu. Filsafat ini sangat khas di Amerika. Bagi kaum pragmatisme, untuk mengambil tindakan tertentu ada dua hal penting, yaitu yang pertama, ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Terus yang kedua yaitu tujuan dari tindakan itu sendiri. Nah, tujuannya ini tidak lain dan tidak bukan adalah hasil yang akan diperoleh dari tindakan itu sendiri atau konsekuensi yang akan didapatkan dari tindakan tersebut. Implikasi pragmatisme terhadap pendidikan, yaitu yang pertama terhadap tujuan pendidikan. Filsafat pragmatisme ini berpendapat bahwa pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian untuk kurikulumnya, kurikulum pendidikan pragmatisme ini berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan bakat dari kebutuhan siswa itu. Metode pendidikan. Metode pendidikannya itu mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah dan juga metode penyelidikan dan penemuan. Kemudian peranan guru dan siswa. Pragmatisme menghendaki agar siswanya dapat menghadapi suatu perubahan atau menghadapi suatu permasalahan, dapat memecahkan permasalahan di lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu aliran sosialisme. Aliran sosialisme ini secara etimologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme ini pertama kali muncul di Prancis pada tahun 1830. Istilah yang sama dengan sosialisme itu ada 4, yaitu yang pertama sosial demokrat, terus yang kedua komunisme, yang ketiga anarkisme, dan yang keempat sinkalisme. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisme sebagai ideologi politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, dan perundang-undangan tanpa kekerasan.
Kekuatan dan kelemahan utama sosialisme terletak dalam kenyataan bahwa sistem itu tidak memiliki doktrin yang pasti dan berkembang karena sumber-sumber yang saling bertentangan dalam masyarakat, yang merupakan wadah sendiri dari perkembangan sosialisme. Kemudian ada unsur-unsur yang ada di dalam gerakan sosialis, yaitu yang pertama agama, yang kedua idealisme, etis dan estetis, dan yang ketiga imperialisme Fabian. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran progresisme. Menurut bahasa, istilah progresisme ini berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah maju, yang bertingkat-tingkat naik. Jadi, progresisme ini adalah salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa suatu perubahan. Menurut Muhmidahili menjelaskan bahwa progresisme ini merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi juga hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarahkan pada pelatihan dan juga kemampuan berpikir mereka. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar dari progresisme ini. Yang pertama, pendidikan itu seharusnya kehidupan itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. Kemudian, belajar harus dikaitkan secara langsung dengan minat didik, peserta didik. Kemudian, belajar melalui pemecahan masalah harus didahulukan daripada pengulangan materi. Kemudian, peran guru bukanlah sebagai menunjukkan tetapi untuk membimbing. Sekolah meningkatkan upaya kerjasama, bukan bersaing. Kemudian ada pula prinsip-prinsip untuk yang berkaitan dengan metode pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik seharusnya memiliki kebebasan untuk berkembang secara natural. Yang kedua, keterkaitan merupakan stimulus yang paling bagus bagi proses belajar. Yang ketiga, pendidik haruslah berperan sebagai pembimbing atau pemandu proses belajar. Yang keempat, harus ada kerjasama yang bagus antara pihak orang tua dan pihak sekolah. Kemudian yang selanjutnya, institusi pendidikan harus berperan sebagai laboratorium bagi reformasi dan eksperimen dari pendidikan. Selanjutnya, peran guru dalam pandangan progresisme itu yang pertama, pembelajaran itu harus terfokus kepada siswa berdasarkan minat siswa. Dan adapun guru itu menurut aliran progresisme ini sebagai fasilitator atau pembimbing dan juga pengarah bagi siswa. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran rekonstruktivisme. Rekonstruktivisme ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan Islam, aliran rekonstruktivisme ini merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup yang baru, yang lebih modern. Kemudian, adapun model pembelajaran dari aliran rekonstruktivisme ini, yaitu yang pertama, pandangannya terhadap pelajar. Siswa hendaknya dipandang sebagai bunga yang sedang mekar, yang mengandung arti bahwa siswa adalah generasi muda yang sedang tumbuh menjadi manusia pembangun masyarakat masa depan. Kemudian pandangannya terhadap pengajar. Itu ada dua, yaitu direktur proyek adalah guru yang tugasnya membantu para siswa mengenali masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Kemudian ada pemimpin penelitian, adalah guru yang tugasnya harus menumbuhkan dalam membantu peserta didik menghadapi kontroversi atau perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Kemudian, pandangannya terhadap pengajar. Pelaksanaan pengajaran yang diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan sesuai dengan potensi masyarakat. Dan pandangan terhadap belajar, yaitu siswa hendaknya belajar dengan tekun dan penuh motivasi dari guru yang diajarnya. Kemudian aliran yang selanjutnya yaitu aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu. Dan
Lisma itu berarti paham atau aliran. Jadi aliran filsafat esensialisme ini adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada budaya lama. Esensialisme ini percaya bahwa pendidikan itu harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Karena itu, esensialisme ini memandang bahwa pendidikan itu harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama sehingga memberikan kestabilan dan kejelasan arahnya gitu. Kemudian ada ciri-ciri dari aliran esensialisme ini. Yang pertama, terdapat minat-minat yang kuat dan tahan lama sehingga upaya-upaya belajar awal itu memikat dan menarik para siswa. Kemudian yang kedua, adanya pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa. Yang ketiga, kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan dari pendidikan ini. Kemudian ada esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari aliran esensialisme, yaitu kelebihannya membantu untuk mengembalikan subjek matter ke dalam proses pendidikan. Adapun kelemahannya, sekolah tidak boleh untuk mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.